Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Tamu Larut Malam. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama akun Wahyu Ardianto. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini saya adopsi berdasarkan pengalaman pribadi saya yang tak jarang mendapatkan gangguan-gangguan yang sulit dimengerti pasca terjun di dunia cerita horor seperti sekarang ini. Kali ini saya akan coba ceritakan salah satu di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya mulai cerita malam hari ini dengan perlahan. Ini merupakan kisahku pribadi yang terjadi 1 minggu yang lalu, terhitung sejak cerita ini dibuat. Aku yang tinggal di sebuah desa yang berada di kota di Jawa Tengah, memiliki rumah yang masih lekat dengan nuansa tradisional Jawanya. Rumah dengan bentuk joglo dan ada 2 tajuk di dalamnya, masing-masing terbagi di rumah depan 1 dengan 4 sokot tiang yang terbuat dari kayu jati yang menyangganya, dan di rumah belakang 1 dengan 4 sokot juga yang menyangganya. Di sini aku tinggal dengan kedua orang tuaku, 2 adik dan 1 kakekku yang sudah cukup sepuh. Sebelum masuk ke cerita, aku akan menjelaskan sedikit tentang denah rumah di mana tempat aku tinggal. Untuk letak kamar tidur di rumah ini terbagi menjadi 2, yaitu yang berada di rumah depan dan di rumah belakang. Di rumah depan ada 3 kamar. Yang kamar pertama ditempati oleh adikku laki-laki, kamar kedua adikku perempuan, dan kamar ketiga ditempati oleh kedua orang tuaku. Di rumah belakang dibagi menjadi 2 kamar, yaitu kamarku dan kamar kakekku. Dan masing-masing kamar terpasang gorden atau tirai di depan pintunya. Tapi dalam cerita ini kakekku sedang dibawa oleh salah satu anaknya yang berada di kota untuk tinggal di sana sampai beberapa hari ke depan. Selain bernuansa tradisional, rumahku juga tak jauh dari hutan bambu yang terletak di belakang rumah. Jadi hampir setiap malam suara gesekan bambu terdengar jelas hingga dalam rumah. Selain itu, di belakang rumah juga ada ladang keluarga yang biasa dipakai untuk bercocok tanam. Dan tepat di depan rumah berdiri rumah milik saudara yang digunakan sebagai usaha pengrajin kayu dan perlengkapan kematian seperti peti mati, patok, atau kijing dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang yang hidup di antara ini mampu membuatnya bergidik ngeri, tapi bagiku dan keluarga sudah menjadi hal yang biasa di sini. Cukup sekian untuk gambaran rumahku dan langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Sabtu 21 November tahun 2020. Seperti malam-malam biasanya, waktu malam banyak aku habiskan untuk bercengkrama dengan keluarga di ruang tengah yang letaknya tepat di samping kamarku. Semakin larut malam, satu persatu dari kami, bapak, ibu, dan kedua adikku mulai masuk ke kamarnya masing-masing untuk istirahat. Sama halnya denganku yang malam hari pukul 10 malam masuk ke dalam kamar. Kumatikan lampu ruang tamu dan ruang tengah hingga menyisakan lampu kecil 5 watt yang masih menyala. Seperti pemuda-pemuda kebanyakan merebahkan diri di atas ranjang bukan berarti tidur. Masih banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelum aku benar-benar tidur. Memainkan HP atau overthinking, memikirkan masa lalu dan masa depan sudah menjadi sebuah hal yang melekat bagi banyak orang, termasuk aku. Entah sudah berapa lama aku menjelajah ke dalam pikiranku sendiri, hingga di jam setengah 1 malam, mataku perlahan semakin berat. Baca doa, lalu kutarik selimut hangatku dan memeluk guling kesayanganku.
Saat tidur, aku kerap menghadap ke kanan ke arah pintu dan sudah menjadi kebiasaan apabila di kamar, pintu tak pernah aku tutup rapat-rapat sehingga menyisakan celah sedikit yang terhalang gorden di depannya. Entah kenapa malam hari kala itu ayam jago milik tetangga berkokok bersahutan satu sama lain. Sempat terbesit dalam pikiranku bahwa ini merupakan tanda kalau sedang ada hal gaib yang sedang berkeliaran malam ini. Karena memang ada sebuah mitos yang mengatakan demikian. Wes, gedang merem toh suruhku pada diriku sendiri. Beberapa menit memejamkan mata hingga berganti-ganti posisi tidur tak membuatku lantas hanyut dalam tidur malamku. Malam yang kukira seperti malam-malam biasanya ternyata tidak berlaku pada hari ini. Masih terus ditemani suara kokokan ayam yang saling bersahutan di antar rumah tempat pemiliknya. Aku yang masih merebahkan badanku menghadap pintu, melihat sesuatu yang melintas dari celah pintu. Dari bawah korden yang menggantung, terlihat di mataku kaki putih pucat yang melangkahkan kaki dari rumah depan ke belakang. Bu, Pak. Panggilku di tengah malam, barangkali itu adalah bapak, ibu, atau adikku yang melintas. Tapi sama sekali tak ada jawaban. Pak, Bu, panggilku lagi. Dan masih sama, tak ada jawaban. Entah mengapa, bukannya langsung tidur, aku malah bangun dan berusaha melihat siapakah yang berada di luar. Rasa penasaran menghantui pikiranku kala itu. Perlahan kulangkahkan kakiku keluar kamar. Kubuka pintu lebar-lebar, lalu kusibakkan korden yang menghalangi pandanganku. Tapi anehnya, aku tak melihat siapapun di luar. Kemudian kulangkahkan kaki menuju rumah depan untuk mengintip di kamar bapak, ibu, dan kedua adikku. Mereka semua nampak nyenyak dalam tidur mereka masing-masing. Kulangkahkan kakiku kembali ke kamarku sendiri. Saat langkahku sampai di perbatasan rumah depan dan belakang, sekelebat bayangan hitam melesat dari arah kamar kakek yang tertutup rapat ke arah dapur. Waduh, sudah gak beres kalau gini, batinku. Aku masuk lagi ke dalam kamar tidurku dan langsung kurebahkan badanku dan memejamkan kedua mataku. Masih sama, pintu masih terbuka sedikit dan menyisakan celah yang terbuka. Singkat cerita, tidurlah aku dengan posisi menghadap ke kanan, ke arah pintu, seiring dengan suara kokon ayam yang perlahan menghilang. Kalau aku perkirakan saat itu sekitar jam 1:30 malam. Masih di posisi yang sama, saat aku tengah larut dalam dunia bawah sadarku, entah di jam berapa aku merasakan tepukan terus-menerus di atas bahu kananku. Rasa-rasanya ada seseorang yang sedang membangunkanku. Sontak mataku terbuka dan melihat siapa yang membangunkanku. Sempat mengira itu adalah bapak atau adik laki-laki yang membangunkanku, karena hampir setiap pagi jika aku belum bangun, merekalah yang membangunkanku untuk sholat subuh. Tapi anggapanku ternyata salah. Yang ada di depan mataku bukanlah mereka berdua atau salah satu dari keluargaku. Lalu lantas siapa? Perlahan saat kubuka mata dengan nyawa yang belum terisi sepenuhnya, yang kulihat dengan dua mata telanjangku ini adalah sosok bayangan hitam yang sedang berdiri membungkuk tepat menghadapku dengan posisi seperti orang yang tengah memperhatikanku dan menungguku untuk bangun. Kenapa aku bilang bayangan hitam? Ya, karena sama sekali aku tak melihat ada apa-apa di raup wajahnya. Hanya hitam rata, tapi seolah memiliki penglihatan karena membungkuk memperhatikanku. Astagfirullah. Ucapku terkejut dengan apa yang kulihat. Usap-usap lagi mataku ini agar jelas apa yang sedang aku lihat ini. Anehnya, saat kembali kulihat lagi, sosok bayangan tersebut sudah menghilang dari hadapanku. Jantung yang tiba-tiba tenang seketika berdetak dengan sangat cepat. Aduh, siapa ya? Apa yang kulihat barusan? Tanyaku dalam hati. Apa mungkin aku ngelindur kali ya? Atau mimpi? Tanyaku dalam hati sambil menepuk-nepuk kedua pipiku.
Karena tak mau larut dalam banyak ketegangan, aku pun kembali merebahkan diri dan memejamkan mataku lagi untuk membendung rasa takutku di malam itu. Sialnya, baru saja aku merem, ada lagi yang mengganggu istirahatku. Shh, shh, shh. Terdengar suara sampai di telingaku. Tak mau memikirkannya begitu dalam, aku terus merem agar lekas tidur. Dan lagi. Shh, shh. Suara ini seolah-olah sedang memanggil dan memintaku untuk melihatnya. Jantungku berdegup semakin kencang dan bulu kuduku pula seketika tegak berdiri. Aku benci dengan diriku sendiri malam hari itu. Di dalam suasana tegang, aku malah penasaran dengan di mana sumber suara itu berasal. Kala mataku perlahan terbuka, perlahan mataku mulai melihat apa yang ada di sekitar kamarku. Ya Tuhan, dia kembali. Ternyata anggapanku benar. Memang ada seseorang yang memanggilku. Tapi bukan manusia yang memanggilku. Tapi dedemit atau jin yang entah tak tahu dari mana asalnya. Sosok bayangan hitam tadi datang lagi dari tempat yang berbeda. Ia mengintipku di balik pintu dan gorden kamarku. Yang aku bisa lihat hanyalah kepala dan satu tangannya. Tapi kali ini aku bisa melihat wajahnya walau dengan samar-samar. Oh iya, lupa saya jelaskan di awal. Saat tidur lampu kamar juga kumatikan. Jadi sulit apabila memperhatikan sesuatu dalam gelap. Dengan dua matanya yang putih dan mulut dilumuri air liurnya sendiri, sambil tersenyum lebar, ia menghadap ke posisi tempatku berbaring. Sosok tersebut masih saja memanggilku dengan suara-suara khas para pelajar yang hendak kerjasama di kala sedang ujian. Shh, shh. Seketika, kubalikkan posisi tidurku menjadi membelakanginya dengan tujuan agar mataku tak lagi melihatnya dan dia lekas pergi dari sana. Tapi bukannya malah pergi, dia malah terus memanggilku, ditambah sesekali mengetuk lembut pintu kamarku. Tok, tok, tok. Aku merapalkan semua doa-doa yang kubisa dan berharap agar dia tak masuk ke dalam menghampiriku. Kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 5 menit. Jika ada yang berpikiran cuma 5 menit, mungkin Anda harus bisa mencobanya sendiri. Bagaimana panjangnya waktu tatkala terjebak di suasana mencekam dan perasaan yang sedang dirundung takut. Jadi 5 menit waktu itu sangat lama di kala itu. Setelah semuanya kupastikan normal, lekas-lekas aku memaksa agar mataku tertidur. Hingga tanpa terasa, aku tidur dengan sendirinya. Singkat cerita, aku kembali bangun saat mengira jam pukul 4 subuh. Dan karena aku juga mendengar suara berisik di luar kamar. Saat itu, aku yakin kalau itu adalah waktu sholat subuh dan menganggap suara yang kudengar adalah berasal dari bapak, ibu, dan adik-adik yang bangun. Kusibakkan selimut hangatku dan beranjak dari kasur nyamanku. Kulangkahkan kakiku keluar kamar dan lampu ruang tengah sudah menyala. Untunglah, bapak pasti sholat, pikirku. Aku lantas melangkahkan kakiku ke kamar mandi yang letaknya di samping rumah. Jadi, kalau mau ke kamar mandi, perlu keluar rumah. Sebenarnya tidak keluar rumah juga bisa, tapi lewatnya dari dapur. Tapi yang namanya dapur di desa mesti sangatlah luas, dengan alasnya yang masih tanah. Jadi, aku malas kalau lewat dari sana. Jadi, aku lebih memilih lewat depan dan keluar rumah. Saat sampai di luar dan wudhu, terbesit dalam pikiranku. Kok gak ada suara masjid atau orang-orang ya? Kan biasanya ada. Pikirku dalam hati. Karena di sehari-hari tatkala aku dan keluargaku bangun subuh, pasti bebarengan dengan suara masjid. Atau kalau sudah tak ada suara masjid, pasti ada suara warga desa yang mulai aktivitasnya di subuh pagi hari. Biasanya para pedagang pasar, karena letak rumahku tak jauh dari pasar desa. Aku bingung dengan keadaan ini. Setelah wudhu, aku kembali masuk ke dalam kamar. Hati yang tenang tiba-tiba kembali tegang saat mengetahui keadaan ruang tengah yang kembali gelap. Dan saat aku melihat jam, ternyata
masih jam 3 malam. Aku menelan ludah saat mengetahui bahwa saat itu adalah 3 malam. Buru-buru aku kembali ke kamar dan memilih tahajud kala itu karena masih jam 3 pagi. Lampu ruang tengah dan kamar kunyalakan agar tak ada hal-hal ganjil yang datang lagi. Setelahnya, aku memilih berjaga mataku dengan berzikir dan menunggu waktu subuh tiba hingga satu persatu keluargaku bangun. Rasa syukur dalam hati hadir tatkala keadaan sudah mulai normal. Dari kejadian semalam yang tersisa hanyalah rasa penasaran tentang siapa dan di mana asal makhluk yang semalam mendatangiku. 2 dan 3 hari setelahnya, makhluk tersebut kembali lagi dengan menunjukkan kalau dirinya kembali hadir malam itu. Entah dengan melayang tiba-tiba di tajuk rumah belakang atau menyembunyikan benda-benda yang berada tak jauh dari kamarku. Kejadian itu berulang hingga malam Jumat kemarin. Sampai sekarang, aku belum mengetahui sebenarnya apa yang diinginkannya. Dan semoga di malam-malam berikutnya aku bisa nyaman selalu dengan tidurku tanpa ada gangguan darinya. Yang kuceritakan kali ini hanya salah satu di antaranya. Masih ada hal-hal ganjil lainnya pasca aku terjun di dunia horor. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menceritakan hanya sebatas ini saja.